بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية والصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kita akan memulai kajian tentang tafsir munajat al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif yang dikenal dengan doa Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Doa yang sangat masyhur yang telah diajarkan oleh Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Doa yang dari sisi redaksi relatif pendek, singkat, namun ia memiliki makna yang sangat luas, cakupan yang sangat luas, dan doa yang benar-benar sempurna dan paripurna. Doa tersebut dianjurkan untuk dibaca setiap saat, mengingat doa ini benar-benar doa yang sangat luar biasa khasiatnya. Di samping doa ini adalah doa untuk semua orang. Semua masuk dalam cakupan yang kita doakan. Doa itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ati wa bu'dal ma'siyah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami taufik untuk ketaatan. Paragraf awal dari doa Allahumma rzuqna taufiqat ta'a wa bu'dal ma'siyah dipilih kata rizq. Allahumma rzuqna. Tentunya ini untuk menggugah perhatian kita. Karena ketika kata rizq disebutkan, biasa yang terlintas dalam pikiran manusia-manusia seperti kita adalah rezeki materi. Karena kita kemudian begitu antusias untuk mendengar apa kira-kira permohonan yang kita panjatkan agar Allah memberikan rezeki itu kepada kita. Tentu dalam bayangan kita mungkin rezeki yang sifatnya materi. Karena memang kenyataan bahwa kebanyakan manusia memandang materi sebagai sesuatu yang penting. Dalam surat Al-Fajr misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sebagian manusia bagaimana memandang kepada materi, bahwa pemberian materi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya dianggapnya sebagai bukti kasih sayang Allah kepadanya. Ia yakini sebagai bukti bahwa Allah memuliakannya. Demikian juga sebaliknya ketika Allah menahan rezeki materi darinya, tidak melancarkan rezeki untuknya, dia menganggap bahwa Allah sedang menghinakannya. Ini pola pikir yang disalahkan. Ini pola pikir yang ingin diluruskan oleh Al-Quran Al-Karim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman.
Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dia melihat bahwa tolak ukur apakah Allah memuliakan seorang hamba atau tidak adalah pemberian materi. Ketika Allah menjadikan seorang hamba kaya, hidup dalam kenikmatan, itu dianggapnya sebagai bukti Allah sedang memuliakannya. Tentu orang yang berpola pandang semacam demikian pasti akan melihat bahwa ketika Allah menahan sebagian rizkinya untuknya, tidak memberikannya keluasan rizki, dia akan memandang bahwa Allah sedang menghinakannya dan dia adalah hamba yang terhina. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun jika Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka ia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ini cara pandang yang jelas-jelas keliru. Dia memandang bahwa dirinya adalah mulia ketika mendapatkan rezeki materi yang berlimpah dan dia merasa dirinya hina di hadapan Allah ketika Allah mengujinya dengan tidak memberikan rezeki yang berlimpah kepadanya. Tentu kemudian pola pandang ini akan dia terapkan ketika dia memandang manusia yang lain, ketika dia memandang orang lain, ketika dia memandang orang lain, bahwa orang kaya dalam pandangannya adalah hamba-hamba mulia di sisi Allah. Karenanya kemudian dia memuliakan orang yang kaya raya tersebut. Demikian juga dia memandang bahwa manusia-manusia yang miskin, yang papah, yang tersingkirkan adalah manusia-manusia hina. Karenanya kemudian dia juga menghinakannya. Ini adalah sekali lagi pola pandang yang tidak benar dan Islam ingin meluruskannya. Kembali bahwa doa Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Doa walaupun diawali dengan kata urzukna, beri kami rizki, namun ternyata Imam Al-Mahdi alaihi salam mengarahkan perhatian kita bahwa rizki yang mulia itu rizki yang tidak semata bersifat materi. Namun ada rizki-rizki lain yang jauh lebih bernilai. Di antaranya adalah ketika seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin bertanya, sebenarnya taufik itu apa? Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Apa arti taufik tersebut? Kata taufik artinya adalah kesesuaian, ketepatan, kesuksesan, dan keterbimbingan hamba agar tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal-hal yang merintanginya dari melaksanakan hal-hal baik dalam kehidupannya. Apa yang ia agendakan untuk ia laksanakan, kebaikan-kebaikan itu mudah. Tidak ada penghalang-penghalang. Apakah penghalang itu berupa sakit dan lain sebagainya. Sehingga dia dengan mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam terkait dengan ayat yang menceritakan Nabi Allah Syuaib ketika berdakwah di tengah-tengah kaumnya, Nabi Allah Syuaib di antaranya berkata kepada mereka, In uridu illal islaha mastata'tu. Dan aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Sekuat tenagaku aku ingin melakukan kebaikan untuk kalian wahai kaumku. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tiada taufik untukku kecuali dengan bantuan Allah. Alaihi tawakkaltu
Hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku akan kembali. Al-Imam As-Shadiq alaihi salam menjelaskan, idza fa'alal abdu ma amarahu Allahu azza wa jalla bihi minat ta'ah, kana fi'luhu wifqan li amrillahi azza wa jal, wa summiyal abdu bihi muwaffaqa. Apabila seorang hamba melaksanakan ketaatan yang Allah azza wa jal perintahkan ia, maka apa yang ia laksanakan adalah hasil dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Dan si hamba yang dengan mudahnya melakukan ketaatan kepada Allah disebut dengan hamba yang muwaffaq, hamba yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih memperjelas apa taufik, maka kita perlu ketahui lawannya. Lawan dari taufik adalah khizlan. Khizlan artinya ketika Allah menelantarkan hamba, ketika Allah mencampakkan seorang hamba, ketika Allah membiarkan hamba dalam kesesatannya, dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diberi kemudahan-kemudahan untuk melakukan hal-hal buruk dalam kehidupannya. Maka dia sebagai hamba yang makhzul, lawan dari hamba yang muwaffaq. Dia adalah hamba yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu antara taufik dan al-khidlan saling berebut dalam diri manusia. Apakah ia akan menjadi hamba yang mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia akan menjadi hamba yang ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya terpulang kepada ikhtiar hamba. Semuanya terpulang kepada keseriusan hamba untuk berjalan di atas garis yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam pernah bersabda demikian, at-taufiqu wal khidlan yatajadzabanin nafsa fa ayyuhuma ghalab kanat fi hayzihi. Taufik dan khidlan saling berebut untuk menguasai jiwa seorang hamba. Mana yang lebih berkuasa, dia yang akan merenggut jiwa tersebut. Dia yang akan menguasai jiwa tersebut. Sehingga dalam kehidupannya, hamba tersebut selalu tersandung oleh hal-hal buruk dalam kehidupannya. Setiap kali ingin melakukan kebaikan, ada halangan yang merintanginya. Sekali lagi, semua kembali kepada ikhtiar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hak ikhtiar kepada hamba agar ia memilih yang baik, agar dia membersihkan hatinya dari bercita-cita yang buruk, agar dia memfokuskan hatinya untuk hal-hal yang baik. Ketika ia punya niatan yang baik dalam kehidupannya, itu adalah awal Allah akan menganugerahkan taufik untuknya. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam pernah bersabda demikian, man hasunat niyyatuhu amaddahu at-taufiq. Barang siapa yang bagus niatnya, hatinya bagus, selalu berniat hal-hal yang positif untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya, dan untuk seluruh manusia. Selalu meniatkan dengan niat-niat yang baik. Orang yang demikian, amaddahut taufik, akan dibantu oleh at-taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niatan yang baik itu menjadi sebab Allah akan membimbingnya,
Allah akan memberikannya kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan hal-hal baik dalam kehidupannya. Al-Imam Al-Jawad alaihi salam menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai kaum mukminin yang menginginkan kebaikan untuk diri kita, menginginkan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita, selalu membutuhkan kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min yahtaju ila taufiqin minallah wa wa'idhin min nafsihi wa qabulin mimman yansahuh. Seorang mukmin selalu butuh kepada taufik dari Allah. Bukan sesekali ia butuh. Yahtaj menggunakan fi'il mudhari' ingin menjelaskan bahwa selalu butuh kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan butuh kepada wa'idhin min nafsihi, penasehat dari dalam dirinya. Karena dalam jiwa manusia ada hati nurani yang selalu menegurnya ketika ia ingin melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, atau ingin meninggalkan hal-hal baik dalam kehidupannya. Nurani itu menegurnya bahwa apa yang sedang engkau rencanakan itu adalah sesuatu yang tidak baik, harus segera engkau tinggalkan. Itu yang disebut dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mengingatkan dan menegur si pemiliknya. Apabila teguran-teguran ini selalu kita abaikan, maka jiwa kita tidak lagi menghiraukan seruan nurani. Maka wal'iyadzubillah, jiwa ini akan menjadi jiwa yang jelek, jiwa yang ammarah bisu. Yang lebih berkuasa adalah yang ammarah bisu. Jadi yang kedua, kata Imam Al-Jawad alaihi salam, selain butuh kepada taufik dari Allah adalah wa wa'idhin min nafsihi. Dan yang ketiga, wa qabulin mimman yansahuhu, dan butuh kepada sikap keterbukaan mau menerima nasihat dari teman yang menasehatinya. Ketika seorang teman menasehati kita, itu bukti bahwa dia adalah menginginkan kebaikan untuk kita. Betapapun boleh jadi nasihat itu pahit buat kita, namun perlu kita dengar, perlu kita terima, karena ketulusan si penasehat menginginkan kebaikan untuk kita. Sekali lagi bahwa seorang mukmin butuh kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesungguh-sungguhan dalam melakukan kebaikan bukan menjadi jaminan tunggal untuk kesuksesan. Kesungguh-sungguhan kita apabila tidak dibarengi dengan taufik justru akan menjadi sia-sia. Tenaga sudah kita buang sekian banyak, waktu sudah kita buang sekian banyak, namun hasil dari apa yang kita lakukan nihil. Karenanya Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga berkata, la yanfa'u ijtihadun bi ghairi taufiqin. Kesungguh-sungguhan yang tidak disertai dengan taufik itu akan tidak berguna, akan sia-sia. Lalu, apakah berarti kita meninggalkan kesungguh-sungguhan dalam melakukan semua pekerjaan kita? Tentu tidak demikian. Kita tetap harus bersungguh-sungguh dalam melakukan apa yang ingin kita wujudkan dalam hidup kita. Sebagai seorang pelajar, keseriusan dalam belajar. Sebagai seorang pedagang, keseriusan dalam berdagang. Sebagai seorang guru, keseriusan dalam mendidik. Semua itu harus kita lakukan dengan serius, namun tetap dengan mengharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap agar Allah memberikan taufik kepada kita. Al-Imam Amirul Mukminin juga berkata, khairul ijtihad ma qaranahut taufiq. Sebaik-baik kesungguh-sungguhan adalah yang disertai dengan taufik dari Allah. Karena itu akan membuahkan hasil yang sangat maksimal.
hasil yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, at-taufiq dari Allah sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Sesuatu yang menjadi kunci kesuksesan kita. Lalu, apa kira-kira yang akan mendatangkan taufik dari Allah? Apa yang akan mengundang taufik Allah subhanahu wa ta'ala? Selain apa yang telah saya sebutkan bahwa kebaikan niat hamba menjadi penyebab turunnya taufik dari Allah. Kesungguh-sungguhan hamba dalam melakukan dengan ketulusan juga menjadi salah satu yang akan mendatangkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak benar apabila seorang yang bermalas-malas, tidak serius dalam berbuat, kemudian dia mengharap taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesuksesan proyek yang sedang ia kerjakan. Al-Imam Amirul Mukminin alaihi salam, man sa'alat taufiq walam yashtahid faqad istahza'a binafsih. Beliau berkata demikian. Barang siapa yang memohon taufik kepada Allah, meminta agar Allah memberinya taufik, namun dia tidak bersungguh-sungguh, berarti dia telah mencemooh dirinya sendiri. Dia telah mengolok-ngolok dirinya sendiri, menginginkan kesuksesan, berharap Allah memberikan kemudahan, namun ia tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan apa yang ia cita-citakan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga menasihatkan kepada kita, alaika bil jidd. Kamu harus benar-benar melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Karena seperti pepatah mengatakan, man talaba syai'an nalahu au ba'dahu. Orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu, dia akan mendapatkannya secara total atau paling tidak akan mendapatkan sebagian dari apa yang ia inginkan. Ada pelajaran besar yang diajarkan oleh semut kepada kita. Betapapun semut sebagai makhluk yang kecil dan terbilang lemah dan kita sering meremehkannya, namun ada pelajaran besar yang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita akan pelajaran besar tersebut. Beliau mengatakan demikian, unzuru ilan namlati fi sighari juthatiha wa latafati hayatiha la takadu tunalu bilahzil basar wala bimustadrakil fikar kaifa dabbat ala ardiha wasabat ala rizkiha tangkulul habbata ila juhriha wa tu'idduha fi mustaqarriha tajma'u fi harriha li bardiha wa fi wurudiha li sadriha. Perhatikan, kata Imam Amirul Mukminin, perhatikan semut dalam kecil posturnya dan kelembutan bentuknya yang hampir-hampir tidak bisa kita pandang dengan mata kita dan tidak terjangkau oleh pikiran kita. Bagaimana ia melata di atas bumi dengan bersungguh-sungguh dalam mencari rizkinya. Ia memindahkan sebuah biji dari tempat ke lubang tempat dia tinggal dan mempersiapkannya di dalam tempat tinggalnya. Ia mengumpulkan makanan di musim panas untuk bekal kehidupannya di musim dinginnya. Dan ini sebagai pelajaran besar. Kendati dia hanya mampu mengambil satu biji, diletakkan di gudang di tempat tinggal dia. Kemudian dia ambil lagi setelah terkumpul untuk persiapan hidup dia. Kesungguh-sungguhan semut dalam mengumpulkan rizkinya itu menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Yang berikutnya yang akan mendatangkan taufik Allah adalah kita menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan serius. Beribadah kepada Allah, menjalankan ritual-ritual yang telah Allah tetapkan, mendekatkan diri dengan berdoa. Al-Imam Amirul Mukminin menggambarkan fa inna taqwallahi miftahu sadadin
wa dhakhiratu ma'adin wa itqun min kulli malakatin wa najatun min kulli halakah. Maka sesungguhnya, kata Imam Amirul Mukminin, ketakwaan adalah kunci kelurusan, perbendaharaan untuk akhirat, keterbebasan dari segala bentuk belenggu perbudakan, dan keselamatan dari segala kebinasaan. Sekali lagi bahwa at-taufiq akan didapat, kemudahan-kemudahan akan diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya dari itu semua adalah dukungan keluarga, dukungan orang tua, dukungan seorang istri kepada suaminya, dukungan seorang suami kepada istrinya, dukungan anak kepada kedua orang tuanya, dukungan saudara kepada saudaranya, dukungan keluarga besar akan memberikan peran kesuksesan bagi seorang hamba. Dan yang terakhir adalah bahwa seperti yang telah saya sampaikan dengan mengutip sabda Imam Amirul Mukminin, niat baik adalah kunci dari semua kesuksesan tersebut. Kembali kepada doa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif bahwa Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Yang diminta adalah, ya Allah anugerahkan kepadaku rizki berupa taufik untuk melaksanakan ketaatan dan jauh dari kemaksiatan. Karena melaksanakan ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat adalah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena nasib kita di akhirat akan ditentukan oleh keimanan dan amal-amal soleh kita. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.